Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur mari kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kita sampai sekarang masih diberikan kesehatan tanpa ada kekurangan apapun. Salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, karena perjuangan beliau yang menyiarkan agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga senantiasa kita sekalian termasuk umat yang diberkahi. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sabar. Sabar berasal dari kata sobaro yasbiru, artinya menahan. Menurut istilah, sabar adalah menahan diri dari kesusahan dan menyikapinya sesuai syariat atau akal, menjaga lisan dari celaan, dan menahan anggota badan dari perbuatan dosa. Sabar adalah pilar kebahagiaan seorang hamba, karena dengan kesabaran seseorang akan terjaga dari kemaksiatan, konsisten menjalankan ketaatan, dan tabah menghadapi segala cobaan. Menahan dapat diartikan secara luas, seperti ketika kita di bulan suci Ramadan, kita menunaikan ibadah puasa, di mana kita harus menahan nafsu, lapar, haus, dan rasa ingin makan, sampai waktu maghrib datang untuk berbuka. Tidak semua orang bisa memperoleh kebahagiaan, kemenangan, dan kenikmatan dari rasa sabar tersebut. Sangat sulit melatih kesabaran karena kita harus menjaga diri dari lingkungan sekitar kita, hawa nafsu dan kelaziman yang pernah dilakukan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, senantiasalah untuk kita mendekatkan diri dengan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kelak kita mendapatkan syafaatnya di akhir hayat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 153, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sholat dan sabar sebagai pelindungmu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Berdasarkan penjelasan ayat di atas, kita seharusnya menjaga iman, sholat, dan sabar agar kita selalu dilindungi dan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama hambanya yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar merupakan ujian dan memang tidak mudah, akan tetapi dengan kemudahannya Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menguji hambanya yang beriman. Allah akan menguji seberapa kuat hambanya menahan godaan dan ujian tersebut sampai lolos ke dalam ujian kesabaran tersebut. Jika kita lolos dari ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu beristighfar dan berpikir positif terhadap segala sesuatu ketentuan Allah, maka kita akan mendapatkan kemuliaan. Tapi sebenarnya esensi sabar itu sendiri adalah tidak menahan diri atau berdiam diri dari kata luas seperti samudra yang tak terbatas dan menentukan sikap yang baik dan benar. Sabar harus diiringi dengan keikhlasan, karena sabar tanpa ikhlas itu tidak akan menghasilkan apapun. Sehingga kita semua harus mempunyai hati yang lapang, pikiran yang jernih, dan kemudian diimplementasikan ke dalam diri kita, ke dalam tindakan masing-masing atau sehari-hari. Selebihnya, apabila sesuatu tersebut tidak berjalan sesuai dengan harapan, maka harus siap menerima segala ketentuannya. Inilah yang dinamakan sabar, yang diiringi dengan tawakal atau berserah diri. Ada orang yang diberikan ujian oleh Allah dengan penderitaan, kesengsaraan, dan ada orang yang diberikan oleh Allah ujian dengan kekayaan. Masing-masing orang diuji kesabarannya. Orang yang menderita dengan sakit yang diuji kesabaran menghadapi sakit. Orang yang menderita kesusahan
dan kesulitan diuji kesabarannya dengan harta. Orang yang diberikan oleh Allah kekayaan dan kesenangan dipuji oleh Allah kesabarannya untuk menghadapi syahwat dia. Karena semakin senang, semakin banyak fasilitas, seseorang terkadang mengikuti syahwatnya. Manusia diuji selama hidup dia, dalam kehidupan dia. Dengan apa? Dengan perintah, dengan larangan. Allah memperintahkan kita sholat, zakat, dan haji. Allah juga melarang kita berzina, judi, dan melarang berbagai macam hal yang dilarangnya. Sampai kapan? Jawabannya hanya satu. Sampai akhir hayat kita. Sampai kita mati. Bolehkah kita bertanya, sampai kapan saya bersabar untuk sholat? Dan misalnya ada orang yang mengatakan, kan kesabaran ada batasnya. Jadi saya sholat pun ada batasnya dong. Subhanallah, tentu tidak. Kita sabar sampai akhir hayat kita. Selama kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pun butuh kesabaran. Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu berkata, sabar bagi keimanan, laksana kepala dalam tubuh. Apabila kesabaran telah lenyap, maka lenyap pula keimanan kita. Hadis riwayat Abi Syaibah. Sebagaimana badan tidak akan hidup tanpa kepala, demikian pula iman tak akan pernah hidup tanpa kesabaran. Oleh karena itu, aneh bila ada orang yang berkata, sabar itu ada batasnya. Dan aneh apabila ada orang yang berkata, kesabaran saya sudah habis. Itu menunjukkan dia tidak sabar. Sebab kalau dia sabar, dia akan senantiasa menahan dirinya. Tentu pondasi kesabaran ialah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhir. Sebab ketika seorang hamba mengharapkan apa ada yang di sisi Allah berupa pahala dan surga yang ada di akhirat, maka itu sesuatu yang luar biasa. Itulah yang menyebabkan kita bisa menghadapi segala cobaan serta ujian dalam hidup. Mengapa demikian? Karena kita mengharapkan sesuatu yang lebih, yaitu berupa pahala, akhirat dan surga yang kita dambakan. Perilaku sabar dapat diterapkan dengan sadar bahwa ternyata kehidupan dunia tidak terlepas dari macam cobaan. Namun pada hakikatnya Allah sedang menguji umat-umatnya apakah bisa melalui sebuah ujian dengan sabar atau tidak. Untuk itu, marilah bertindak sabar selagi kita masih diberikan kehidupan atau kesempatan di dunia. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang sabar, semata-mata mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian ceramah kali ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.